Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Humairo dengan NIM 2410211220180 dari kelas E angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Hukum Pemerintahan Daerah. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai hukum dan pemerintahan yang ada di daerah Kalimantan Selatan, serta menganalisis konflik banjir yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Baik teman-teman, masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai hukum dan pemerintahan di daerah Kalimantan Selatan. Di sini saya akan membahas 4 isu utama. Yang pertama, analisis mengenai maraknya PAOGAH atau petugas parkir liar di daerah Kalimantan Selatan, mengatur lalu lintas ilegal atau yang sering disebut dengan PAOGAH. Di Kalimantan Selatan biasanya banyak ditemui di titik-titik putar balik. Fenomena PAOGAH bukan sekedar soal kemacetan, tapi tanda kurangnya kehadiran negara dalam mengelola ruang publik. Hal ini bukan sekedar masalah kemacetan lalu lintas. Keberadaan mereka mencerminkan kegagalan sistem perlindungan sosial dan lemahnya kehadiran negara dalam penegakan hukum. Secara visual, mereka terlihat mengisi kekurangan otoritas resmi dalam mengatasi kemacetan dan terbatasnya ruang parkir. Namun, dari perspektif hukum dan sosial, praktik ini menunjukkan adanya kekosongan dalam otoritas negara di ruang publik, yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu mengambil alih fungsi jasa lalu lintas dan parkir secara ilegal demi kepentingan ekonomi pribadi. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Penyebab utamanya ialah banyak warga yang terpaksa jadi PAOGAH karena terbatasnya lapangan pekerjaan formal, serta kurangnya keahlian dari diri mereka sendiri. Apalagi seperti kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang sering memberi upah atau uang receh sebagai bentuk terima kasih karena merasa telah dibantu oleh kehadirannya. Sempitnya lapangan pekerjaan formal di Kalimantan Selatan ditambah kurangnya keterampilan spesifik secara langsung mengarahkan kelompok masyarakat pinggiran untuk memilih pekerjaan ini sebagai metode bertahan hidup. Pendapatan yang cepat diperoleh setiap hari, seringkali tanpa pajak dan tanpa ikatan formal, menjadi daya tarik bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, menjadikan kegiatan ini pilihan terakhir. Selain itu, para pengendara sering merasa berutang budi ketika dibantu menyeberang, berputar, atau ketika kendaraannya diawasi saat parkir di lokasi ilegal. Hal inilah yang justru memperkuat praktik ini. Mengenai regulasi, masalah utamanya terletak pada lemahnya implementasi hukum. Di kota-kota besar seperti di Banjarmasin, ada peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 yang mengatur penanganan gelandangan, pengemis, dan gangguan ketertiban umum, di mana aktivitas PAOGAH seringkali termasuk dalam kategori ini. Di Banjarbaru terdapat juga peraturan daerah yang melarang pengumpulan uang di jalan tanpa adanya izin. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 256, memberikan sanksi yang tegas bagi gangguan pada fungsi jalan. Penertibannya seringkali hanya sementara, setelah ditangkap kemudian dilepas tanpa memberikan solusi yang jelas. Daripada terus dirazia, sebaiknya mereka dibina untuk menjadi sukarelawan yang resmi, yang diberi pelatihan dan insentif dari pemerintah. Yang kedua yaitu observasi kekosongan dan konflik norma dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menyampaikan 3 masalah di Kalimantan Selatan yang belum ditangani dengan benar, termasuk yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Yang pertama yaitu kekosongan hukum bagi mitra ojol dan gig ekonomi. Sektor ekonomi baru seperti ojek online masih belum mempunyai aturan daerah yang kuat di Kalimantan Selatan, sehingga status mereka hanya dianggap sebagai mitra. Aturan tenaga kerja yang berlaku di Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja masih lebih fokus pada jenis pekerjaan konvensional. Oleh karena itu, belum ada regulasi khusus yang menjaga hak-hak mereka, seperti jaminan upah yang adil,
sistem jaminan sosial saat hubungan kerja diakhiri secara sepihak, serta kewajiban aplikasi untuk memasukkan mereka dalam program asuransi kecelakaan kerja. Keadaan ini membuat pekerja di Kalimantan Selatan berada dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan perusahaan besar, sementara pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan intervensi yang efektif, sehingga pekerja harus menghadapi berbagai risiko sosial yang besar sendirian. Yang kedua, konflik penggunaan jalan oleh truk batubara. Ada konflik aturan soal truk batubara yang merusak jalan umum. Isu penggunaan jalan umum oleh truk batubara selalu menjadi tantangan dan sumber konflik sosial ekonomi di Kalimantan Selatan, di mana truk-truk ini merusak jalan dan mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Terjadi benturan kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat. Sebenarnya daerah ingin membatasi melalui pemerintah daerah, namun Kementerian Pusat seringkali memberikan izin untuk penggunaan jalan nasional. Sehingga dalam keadaan seperti ini, penegak hukum di daerah menjadi kebingungan. Yang ketiga yaitu ada konflik konversi hutan menjadi sawit dan tambang. Konflik paling merusak lingkungan yang terjadi di Kalimantan Selatan disebabkan oleh alih fungsi hutan atau lahan konservasi menjadi perkebunan sawit dan area tambang. Pembukaan lahan secara besar-besaran seringkali bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Izin tambang dari pusat seringkali tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah yang disusun oleh pemerintah daerah. Akibatnya, kita sering mengalami bencana lingkungan seperti banjir karena alih fungsi hutan yang tidak terkontrol. 3 contoh yang telah saya sebutkan menunjukkan bahwa isu hukum di Kalimantan Selatan tidak hanya terbatas pada pembuatan peraturan baru, tetapi juga berhubungan dengan kesesuaian serta pelaksanaan peraturan yang sudah ada. Peraturan daerah perlu diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi warga setempat, mengatur dampak dari kegiatan industri ekstraktif yang semakin banyak, serta mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah. Yang ketiga, analisis pertentangan sentralisasi kewenangan Minerba dengan semangat otonomi daerah. Sejak adanya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, urusan tambang ditarik ke pemerintahan pusat. Otonomi daerah menekankan pentingnya desentralisasi sehingga daerah bisa mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat setempat melalui hak otonom. Namun, Undang-Undang Minerba justru menerapkan pengelolaan yang lebih terpusat dengan membawa izin, perencanaan, dan pengawasan kembali ke pemerintahan pusat sebagai isu yang bersifat strategis untuk nasional. Hal ini dianggap melemahkan otonomi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Akibatnya, pemerintah daerah sekarang hanya bisa melapor apabila terjadi kerusakan lingkungan, tetapi tidak memiliki kuasa penuh untuk menindaknya. Kewenangan pengawasan harusnya dikembalikan lagi ke daerah, dan bagi hasil uang tambang harus lebih adil untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di Kalsel. Yang keempat yaitu isu dana silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah yang mengendap, yang dikritik oleh Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Keuangan sempat mengkritik dana daerah yang tersimpan di bank karena dianggap menghambat putaran ekonomi. Kritik ini muncul karena ia berpendapat bahwa triliunan rupiah seharusnya berfungsi sebagai stimulus untuk ekonomi lokal agar bisa beredar dengan cepat di masyarakat, alih-alih tersimpan sebagai saldo pasif yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dalam hal ini, Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Haji Muhyiddin menjadi salah satu perhatian utama karena provinsi ini tercatat memiliki kas yang sangat tinggi di Bank Kalimantan Selatan, didukung oleh alokasi dana transfer umum yang signifikan dari pusat. Namun, Gubernur Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa uang tersebut bukan sengaja didiamkan, melainkan cadangan untuk membayarkan proyek-proyek besar yang baru lunas di akhir tahun. Selain itu, pemerintah sangat berhati-hati dalam penggunaan anggaran, agar tidak terjadi kesalahan yang bisa menjadi temuan hukum atau masalah di kemudian hari. Baik teman-teman, setelah selesai membahas mengenai kondisi hukum dan pemerintahan di Kalimantan Selatan, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai
konflik akibat banjir di Sumatera dan Aceh. Mulai dari ketidaksanggupan bupati daerah hingga desakan peresmian status bencana nasional. Saya memandang bencana di Sumatera dan Aceh bukan hanya sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola negara. Banyak juga yang bertanya, kenapa pemerintah tidak langsung menetapkan status bencana nasional? Secara hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jika status nasional ditetapkan, maka seluruh tanggung jawab langsung diserahkan ke pusat. Pemerintahan pusat biasanya sangat hati-hati karena ingin tetap menjaga prinsip otonomi daerah, yaitu daerah didorong untuk tetap mandiri selama masih memiliki kemampuan. Namun, kriteria suatu bencana dapat disebut sebagai bencana nasional inilah yang masih belum diatur secara jelas, sehingga hal ini menimbulkan banyaknya perdebatan dan tarik ulur kewenangan di lapangan. Terkait bupati yang menandatangani surat pernyataan ketidaksanggupan, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kewalahan menghadapi bencana hidrometeorologi yang tengah melanda sejumlah wilayah. Banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sedikitnya 15 orang meninggal dunia dan 3.123 kepala keluarga harus mengungsi. Surat pernyataan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dikeluarkan sebagai tindak lanjut penetapan status darurat bencana yang lebih dulu ditetapkan 26 November lalu. Surat ini juga berfungsi sebagai permohonan bantuan dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, termasuk BNPB dan kementerian atau lembaga terkait untuk segera turun tangan. Bupati mengungkapkan bencana hidrometeorologi dalam bentuk banjir luapan, banjir bandang, dan tanah longsor mengakibatkan sedikitnya 15 orang meninggal dunia dan 3.123 kepala keluarga harus mengungsi. Hal ini tidak selalu dapat dimaknai sebagai bentuk menyerah. Kita dapat melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, dari sudut pandang negatif. Surat ini bisa dilihat sebagai pengakuan kegagalan daerah. Secara politik, ini beresiko merusak citra bupati itu sendiri. Seolah-olah daerah sudah lumpuh total sehingga perlu benar-benar dibantu oleh pusat. Yang kedua, melihat dari sudut pandang positif. Secara hukum administrasi, surat itu justru merupakan langkah strategis. Ini bukti resmi bahwa APBD dan dana cadangan daerah sudah habis, sehingga pusat punya dasar kuat untuk cairkan bantuan tanpa ragu dan dalam jumlah yang lebih besar. Tanpa surat, pusat bisa alasan daerah dianggap masih mampu, sehingga bantuan tidak turun atau telat. Permasalahan yang sering muncul ialah mengenai hambatan birokrasi dan kekhawatiran pejabat daerah dalam menggunakan anggaran, karena takut salah dalam pertanggungjawaban. Sebaiknya pemerintah perlu segera memperjelas standar dan prosedur penetapan status bencana agar menjadi lebih tegas, sederhana, dan tidak kaku. Jangan sampai penyaluran bantuan terhambat hanya karena persoalan administrasi. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video pembahasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.